Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Erwan. Pak, bagaimana sistem dalam menjaring aspirasi masyarakat Pak untuk perencanaan pembangunan ini? Nah, jadi selama ini kan ada istilah jaring asmara. Nah, jaring asmara itu kan menjaring aspirasi masyarakat. Nah, ini bisa lewat wakil-wakil kita di DPRD, anggota DPRD gitu ya, anggota DPRD. Dan ini sudah dilakukan oleh rekan kita anggota DPRD dengan melakukan reses ke daerah pemilihannya, dan ini sudah kami terima dokumennya juga, hasil reses dewan itu dalam bentuk jaring aspirasi masyarakat. Nah, kemudian kami di webnya Bapenda ya, di web Bapenda, pertama kami memang ingin terus mengenalkan, mensosialisasikan e-planning ini kepada semua stakeholder. Nah, kemudian di konten itu juga kami memberikan satu peluang, satu ruang begitu, kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, saran masukannya dalam perencanaan tahun 2017 yang akan datang. Nah, ternyata banyak masukan-masukan juga dari masyarakat. Artinya masyarakat semakin cerdas ya dalam memahami arti sebuah perencanaan itu. Dan demikian. Sedangkan bagaimana Pak tindak lanjut dari usulan-usulan desa yang tidak terlaksana untuk tahun ini? Oh ya, jadi setiap usulan itu ya pasti akan dipertimbangkan. Dan makanya pada Forum Gabungan SKPD ini sudah kita lakukan sebuah skenario. Dalam forum gabungan itu ada trilateral desk. Trilateral desk ini kan ada 3 pihak yang berkompeten di situ, pimpinan SKPD, camat, dan DPRD, untuk bersepakat mana program-program kegiatan yang disepakati untuk diterima, untuk dilaksanakan pada tahun 2017. Kemudian karena kita ini terkait dengan kemampuan keuangan daerah kita dan mempertimbangkan skala prioritas ya, tentu ada program kegiatan yang harus ditunda. Nah, ini juga harus disepakati. Kalau ditunda, apa alasannya? Ini harus jelas. Dan kapan dilaksanakannya? Nah, ini juga harus jelas. Nah, dan ini harus ada bukti otentik untuk kesepakatan itu, jadi tanda tangan dari para pihak itu. Jadi kita open dalam hal perencanaan ini. Nah, sehingga kalau ada pembahasan lagi kita ada bukti fisik itu. Ini kegiatan yang memang diakomodir. Kemudian ada juga kegiatan karena belum prioritas ya, dan ini kembali kepada kemampuan keuangan daerah kita, harus ditunda. Ini harus disepakati juga. Sedangkan dari hasil rapat beberapa musrembang tingkat kecamatan yang lalu Pak, apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di bidang apa saja? Ya, betul. Jadi dari musrenbang di 12 kecamatan ya, ini hasilnya sudah kami terima. Dan secara umum ya, usulan-usulan itu mayoritas yang banyak itu adalah terkait dengan infrastruktur ya, jalan, jembatan, nah termasuk juga irigasi atau pengairan. Nah, oleh karena itu kami juga sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait, karena kita pada tahun 2016 ini program Gerbang Emas Bersinar ini terus berlanjut dengan alokasi dana yang relatif besar, maka ini juga harus ada kesepakatan yang merupakan aset desa ya, yang menjadi kewenangan desa, maka ini harus dianggarkan melalui dana desa. Jadi menyangkut infrastruktur ya dan sebagainya. Nah, tentu ini nanti dana desa yang akan melaksanakannya. Tetapi yang di luar dari dana desa ya, kalau ini menyangkut skopnya kabupaten, antar kecamatan, nah ini nanti dana APBD kita yang penganggarannya itu ada di Dinas Pekerjaan Umum.
Pak, setelah nanti tanggal 14 Maret diadakan musrenbang tingkat kabupaten, apakah ada tindak lanjutnya dibawa ke provinsi atau bagaimana Pak? Ya, pasti ada tindak lanjut. Jadi musrenbang kita 14 Maret nanti kan menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun anggaran 2017. Nah, ini nanti akan kami bawa ke pemerintah provinsi dan akan dibahas pada musrenbang provinsi yang rencana dilaksanakan tanggal 31 Maret yang akan datang. Tetapi sebelumnya ada jadwal perencanaan bilateral DEX. Nah, bilateral DEX ini kan nanti hasil dari musrenbang kabupaten ini akan kita bawa di forum itu, kita rumuskan bersama-sama dengan pemerintah provinsi, mana yang menjadi coupling dana APBN, mana yang menjadi coupling APBD provinsi, mana yang menjadi coupling APBD Kabupaten Tabalong. Nah, dan dari situ nanti akan kita sepakati sehingga usulan kita itu benar-benar dipastikan masuk gitu. Nah, kemudian insya Allah pada awal April nanti tahapan perencanaan ini berakhir pada kegiatan musrenbang nasional di Jakarta. Nah, ini juga sebelum musrenbang nasional itu nanti ada pramusrenbang. Dan ini akan kita hadiri nanti bersama dengan SKPD terkait untuk memastikan usulan dana APBN. Jadi dana APBN ini kan relatif besar dan ini harus kita manfaatkan peluang ini. Nah, tentu kami secara makro nanti akan membawa usulan ini, tetapi secara teknis nanti juga kawan-kawan pimpinan SKPD terkait untuk memberikan satu argumentasi dan sebagainya. Ya. Pertanyaan terakhir saya Bapak, bagaimana komentar Bapak mengenai mekanisme musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya Pak? Ya, jadi selama ini ya mekanisme perencanaan di Tabalong ini sudah berjalan dengan cukup baik ya. Mulai dari musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Tetapi kami ingin kualitas pelaksanaan kegiatan musrenbang desa dan kecamatan ini akan kita tingkatkan lagi. Nah, oleh karena itu 2 tahun ini memang sudah kami buat semacam pedoman pelaksanaan untuk musrenbang di kecamatan. Nah, tetapi musrenbang desa, insya Allah tahun yang akan datang ini juga akan kita buat semacam pedoman, petunjuk pelaksanaan begitu. Dan kita ingin nanti pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, ini benar-benar fokus, benar-benar maksimal pelaksanaannya. Jadi di musrenbang kecamatan contohnya, diharapkan pada forum itu sudah ada trilateral DEX, kesepakatan ya, DPRD, pimpinan SKPD dan camat. Nah, sehingga usulan-usulan yang dihasilkan, yang disepakati di musrenbang kecamatan itu tidak banyak lagi harus dibawa ke kabupaten. Jadi separuh pekerjaan itu sudah kita selesaikan di tingkat kecamatan. Nah, jadi ke depan ini menjadi tugas kami di Bapeda nanti bersama-sama dengan BPMPD untuk musrenbang desa. Nah, karena desa ini juga karena memang lini paling bawah ya, tentu awalnya kan di desa ini. Artinya kualitas perencanaan itu harus benar-benar kita pastikan kualitasnya bagus begitu. Dan desa karena mendapat alokasi dana yang relatif besar, tentu sisi perencanaannya harus kita perkuat karena mereka wajib membuat rencana pembangunan jangka menengah desa, kemudian RKP desa dan sebagainya. Jadi nanti kami bersama-sama dengan SKPD yang memidangi untuk terus mengawal perencanaan ini mulai dari desa, kecamatan, kabupaten. Ya, terima kasih banyak Pak. Pemirsa, demikian dialog kita bersama Bapak Erwan. Saya Hendriani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.